Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Febrianti. Saya adalah mahasiswa PG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi. Topik 5 mengenai pengukuran pemahaman belajar peserta didik. Berikut penjelasannya. Pada dasarnya, asesmen merupakan suatu istilah lain dalam penilaian. Istilah asesmen sangat berkaitan erat dengan istilah evaluasi yang merupakan metode dalam mendapatkan hasil belajar dari siswa. Sehingga proses asesmen ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat mengetahui sejauh mana prestasi belajar dari peserta didik. Menurut Ashorby 1986, asesmen adalah suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Menurut Sussman 1961, asesmen adalah sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai, beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Dapat disimpulkan, asesmen atau yang disebut juga dengan penilaian adalah suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara dan alat untuk mendapatkan serangkaian informasi mengenai hasil dari pembelajaran serta pencapaian kompetensi dari peserta didik. Asesmen mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama ialah formatif. Formatif merupakan asesmen yang digunakan dalam memberikan umpan balik atau feedback terhadap para guru untuk dijadikan dasar pada saat memperbaiki serta membenarkan proses pembelajaran dan juga mengadakan remedial bagi para peserta didik. Sedangkan sumatif merupakan fungsi yang berguna dalam penentuan nilai belajar siswa dalam satu mata pelajaran tertentu, sehingga selanjutnya dapat dijadikan bahan memberikan laporan untuk menentukan kenaikan kelas serta menentukan lulus atau tidaknya peserta didik. Ada 4 tujuan asesmen menurut pendapat dari Chittenden 1994. Yang pertama keeping track, yang kedua checking up, yang ketiga finding out, yang keempat summing up. Berikut penjelasan dari tiap-tiap tujuan asesmen berikut. Keeping track yaitu berguna dalam menelusuri dan melacak proses belajar dari peserta didik yang mana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Checking up yaitu berguna dalam mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Finding out merupakan suatu proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Yang terakhir, summing up merupakan suatu cara dalam menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya asesmen, penilaian, dan evaluasi pembelajaran adalah: pertama, memantau perkembangan proses pembelajaran siswa. Yang kedua, mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran dan memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga, memperoleh umpan balik sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, wahana kontrol kualitas lulusan, dalam artian bahwa melalui asesmen, capaian pembelajaran dapat dipastikan seluruh lulusan suatu program telah memenuhi standar minimal yang telah ditentukan. Yang kelima, yaitu penunjang akuntabilitas institusi, yaitu sumber informasi terkait proses dan hasil pembelajaran kepada pemangku kepentingan terkait.
Adapun jenis dari asesmen terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah tes tertulis, merupakan tes dalam bentuk bahan tulisan, baik soal maupun jawabannya. Dalam menjawab soal, siswa tidak selalu harus merespon dalam bentuk menulis kalimat jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk mewarnai, memberikan tanda, mengubah grafik, diagram, dan sebagainya. Yang kedua ialah performance assessment, merupakan penilaian dengan berbagai macam tugas dan situasi di mana peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman dan pengaplikasian pengetahuan yang mendalam, serta keterampilan di dalam berbagai macam konteks. Yang ketiga ialah penilaian portofolio, merupakan kumpulan atau berkas pilihan yang dapat memberikan informasi bagi suatu penilaian. Yang keempat, penilaian proyek adalah tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, hingga penyajian data. Yang kelima ialah produk asesmen, merupakan suatu proses penilaian keterampilan dengan cara membuat sebuah produk tertentu. Dan yang terakhir ialah self-assessment, ialah penilaian yang dilakukan sendiri oleh guru atau siswa yang bersangkutan untuk kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar di tingkat kelas. Selanjutnya pada keterkaitan materi. Materi ini berkaitan dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, yang mana materi ini akan sangat berguna bagi pendidik di sekolah untuk membuat asesmen yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.